Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rianda Irfa ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya, yaitu bab 5 tentang implementasi pengendalian manajemen. Poin-poinnya adalah yang A. Pengendalian manajemen pada organisasi khusus aplikasi pada sektoral. Poin yang kedua, proses merancang sistem kontrol. Yang pertama, organisasi jasa. Organisasi jasa adalah pengendalian manajemen pada industri jasa berbeda dengan pengendalian manajemen pada industri manufaktur. Faktor-faktor yang berlaku buat pengendalian manajemen industri jasa sebagai berikut. Yang pertama, tidak terdapatnya tempat persediaan. Yang kedua, kesusahan dalam mengendalikan kualitas. Yang ketiga, tenaga kerja padat. Yang keempat, organisasi multi-unit. Yang kelima, pertumbuhan historis. Adapun ciri khususnya yaitu yang pertama tujuan, yang kedua profesional, yang ketiga pengukuran output serta input, yang keempat dimensi kecil, yang kelima pemasaran. Selanjutnya sistem pengendalian manajemen. Yang pertama penetapan harga jual, yang kedua pusat laba dan harga transfer, yang ketiga perencanaan strategis dan penganggaran, yang keempat kontrol operasional, yang kelima pengukuran dan evaluasi kerja. Selanjutnya karakteristik khusus ada 4. Yang pertama aset moneter, yang kedua periode transaksi, yang ketiga risiko dan penghargaan, yang keempat teknologi. Lembaga jasa keuangan. Lembaga jasa keuangan meliputi bank umum dan lembaga barang bekas, perusahaan asuransi, lembaga keuangan bukan bank, reksadana, dan perusahaan sekuritas. Bisnis perusahaan ini terutama adalah pengelolaan dana. Pengamatan umum industri jasa keuangan adalah A. Perusahaan jasa keuangan menyumbang sebagian besar PDB dan merupakan pilar penting perekonomian. B. Kaburnya batas-batas industri, globalisasi, dan integrasi perusahaan jasa keuangan akan semakin cepat di abad ke-21. C. Perusahaan jasa keuangan menggunakan evolusi teknologi informasi untuk berinovasi. D. Mengingat risiko tinggi dan kredit macet yang menyebabkan kegagalan bank di masa lalu. E. Bentuk instrumen keuangan baru seperti derivatif yang dirancang oleh perusahaan jasa keuangan. Selanjutnya perbankan. Langkah pertama dalam membangun sistem pengendalian manajemen industri adalah memahami kerangka proses transaksinya. Selanjutnya konsep neraka. Neraka adalah pernyataan status keuangan perusahaan yang menentukan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik pada waktu tertentu. Dengan kata lain, neraka menggambarkan kekayaan bersih perusahaan. Semua akun buku besar diklasifikasikan sebagai aset, kewajiban, atau ekuitas. Hubungan antara keduanya dinyatakan dengan persamaan berikut, yaitu aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas. Neraca dibagi menjadi 3 bagian. Ini juga disebut laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada activity based costing, yaitu ABC. ABC awalnya digunakan sebagai metode perhitungan biaya produk, tetapi sekarang digunakan sebagai alat manajemen biaya di banyak fungsi bisnis yang berbeda. Beberapa perbedaan antara ABC dan sistem biaya tradisional adalah melacak biaya ke objek biaya dengan mengidentifikasi pemicu biaya. Yang kedua, melacak biaya menurut struktur atau tingkat biaya produksi. Oleh karena itu, dibandingkan dengan biaya tradisional, ABC memberikan perkiraan biaya yang lebih akurat untuk produk atau layanan dan aktivitas terkait.
ABC dapat memberikan informasi yang berguna. Misalnya, Anda dapat menunjukkan bahwa produk kompleks dengan banyak komponen independen memiliki desain, biaya produksi yang lebih tinggi. ABC produk sederhana, produk batch yang memiliki biaya yang lebih tinggi daripada produk batch besar, dan produk dengan banyak konfigurasi dan beberapa pesanan perubahan teknik memiliki biaya lebih tinggi dibandingkan dengan produk lain, biaya unit. Selanjutnya, asuransi adalah suatu kontrak yang mewajibkan perusahaan asuransi untuk mengganti kerugian jiwa menerima manfaat atau kehilangan atau kerusakan harta benda tertanggung karena penyedia penerima manfaat secara hukum berkewajiban untuk mengkompensasi program perawatan kesehatan dan pensiun penerima manfaat. Individu tersebut memperoleh manfaat karena individu tersebut menandatangani kontrak dengan penyedia secara individu atau bersama-sama untuk membayar premi yang telah ditentukan pada interval yang telah ditentukan. Selanjutnya, proses merancang kontrol. Yang pertama dalam proses desain kontrol adalah untuk mendengarkan dengan cermat kebutuhan pelanggan. Yang kedua, melakukan psikotes terhadap seluruh proyek dalam rangka keseluruhan. Yang ketiga, menentukan dengan jelas tujuan. Yang keempat, gaya dialog harus didorong. Yang kelima, membangun database dan membuat diagram alur transaksi. Yang keenam, menentukan indikator kunci dan membandingkannya dengan rekomendasi yang diperoleh sebelumnya. Yang ketujuh, menentukan metode pengukuran dan atau pengamatan input dan output. Yang kedelapan, lihat pengukuran ini dan amati serta analisis datanya. Yang kesembilan, diskusi hasil. Yang ke-10, siapkan dan diskusikan laporan awal yang berisi solutif alternatif. Yang ke-11, atur ulang laporan. Yang ke-12, menyerahkan laporan akhir kepada manajemen. Di sini kesimpulan ada perbedaan yang paling penting antara kontrol manajemen operasi berkelanjutan dan kontrol manajemen proyek adalah bahwa operasi berkelanjutan berlanjut tanpa batas waktu dan proyek berakhir dengan cara ditentukan pada waktu tertentu, meskipun beberapa kegiatan bisnis merupakan dari bulan ke bulan, kebanyakan dari mereka relatif yang tidak berubah, bulan demi bulan atau bahkan tahun demi tahun. Sebagai gantinya, sebuah proyek dimulai, bergerak dari satu pencapaian ke pencapaian berikutnya, dan kemudian berhenti sepanjang hidupnya. Ia mengembangkan dan melaksanakan rencana dan mengevaluasi hasilnya. Evaluasi berkala dilakukan yang dapat mengarahkan pada revisi rencana. Itu saja hasil presentasi saya sekarang. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.